Selamat datang kembali di channel YouTube saya Laut Biru, Aviorish Connect Shore to Sea Life. Mungkin Anda penasaran bagaimana seorang pelaut menentukan posisi di tengah lautan ketika tidak ada alat navigasi yang bisa digunakan untuk melakukan pengamatan benda-benda darat, dan juga tidak ada alat navigasi modern seperti GPS yang bisa digunakan untuk menentukan posisi. Satu-satunya cara yang dia lakukan adalah dengan mengamati benda angkasa seperti bintang, planet, matahari, dan lain sebagainya untuk menentukan posisi dia di tengah lautan. Bagaimana caranya? Saya akan jelaskan di video ini. Mari kita lanjutkan. Diibaratkan ini adalah sebuah bidang dari permukaan bumi yang saya buat datar supaya lebih memudahkan. Lalu di atas permukaan bumi tersebut terdapat sebuah bintang yang berwarna merah, ini saya misalkan, dan bintang tersebut ditarik proyeksinya ke permukaan bumi, ditarik garis lurus dari titik pusat bintang ke titik pusat permukaan bumi, maka di permukaan bumi akan terdapat bayangan bintang tersebut. Inilah yang disebut dengan proyeksi bumiawi benda angkasa di dalam ilmu astronomi. Kemudian, jika seorang penilik di suatu tempat di permukaan bumi mengukur tinggi benda angkasa tersebut, maka dikatakan dia mengukur tinggi benda angkasa dengan sudut elevasi ini ataupun sudut elevasi tertentu. Inilah yang disebut dengan tinggi ukur dengan pengamatan penglihatan dengan sextant. Akan tetapi si penilik tidak mengetahui posisi dia sesungguhnya di mana. Satu-satunya kesimpulan yang dia dapatkan, maka dia menyimpulkan bahwa dengan memiliki tinggi ukur sesuai dengan pengamatan tadi, dia menyimpulkan bahwa dimanapun dia berada pada lingkaran ini di permukaan bumi, dia akan mengukur tinggi benda angkasa dengan ukuran yang sama. Jadi garis ini merupakan diistilahkan sebagai jajar tinggi dalam ilmu astronomi. Artinya sebuah lingkaran di permukaan bumi yang menghubungkan titik-titik ataupun posisi-posisi di permukaan bumi yang mengukur benda angkasa dengan tinggi yang sama. Artinya pelaut menyimpulkan bahwa dia ada pada suatu tempat di garis ini, entah di mana. Demikian juga dengan bintang kedua. Bintang kedua dia amati dengan tinggi tertentu dan dia menyimpulkan, pelaut menyimpulkan bahwa dia berada pada salah satu titik di garis ini. Nah, sekarang dia memiliki dua bintang yang diamati, dan kesimpulan pertama dia berada pada garis ini dan kesimpulan kedua dia berada di garis ini. Maka dengan dua premis itu bisa disimpulkan premis ketiga bahwa dia berada pada titik ini ataupun di titik ini. Itu sudah pasti. Pasti berada di titik ini atau di titik ini. Pertanyaan selanjutnya, di mana dia berada? Di titik ini atau di titik ini? Ada dua kemungkinan. Nah, mari kita misalkan posisi sesungguhnya, posisi sejati dia ada di titik hijau ini. Dengan memiliki posisi ini, maka dia akan memiliki azimut benda angkasa ataupun membaring benda angkasa dengan garis azimut ini, dengan arah seperti ini. Dan ukuran tinggi benda angkasa pun diukur sesuai dengan arah azimut ini. Jadi yang dia ukur tadi itu dengan arah azimut seperti ini. Seandainya posisi dia yang sesungguhnya berada di sini, tetapi dia belum tahu. Nah, karena dia belum mengetahui posisi dia itu di mana, maka yang dilakukan oleh pelaut adalah menduga. Dia membuat posisi duga yang terbaik. Dia mengestimatkan, memperkirakan di mana posisi terbaik dia yang terakhir. Misalnya, pelaut menduga posisinya berada di sini. Maka baringan yang dia ukur dan tinggi yang dia ukur pun akan terletak dari arah posisi duga dia. Nah, tinggi ukur ini bisa saya ibaratkan sebagai
hasil pengamatan ru'yat ataupun hasil pengamatan penglihatan. Nah, dari posisi duga ini, pelaut pun menghitung selain tinggi penglihatan, berdasarkan penglihatan, dia juga menghitung tinggi benda angkasa berdasarkan perhitungan. Berapakah tinggi benda angkasa tersebut berdasarkan perhitungan ataupun berdasarkan hisab? Jadi ini adalah tinggi berdasarkan ru'yat ataupun penglihatan, ini tinggi benda angkasa berdasarkan perhitungan ataupun hisab. Nah, ketika ada selisih di antara perhitungan ru'yat dan penglihatan ru'yat ataupun tinggi ru'yat dengan tinggi hitung, maka terdapat yang namanya intercept. Intercept inilah adalah jarak dari titik pengamat sampai ke titik tinggi. Ini yang disebut dengan intercept. Nah, setelah diketahui intercept, maka ditarik garis tegak lurus terhadap garis baringan ataupun garis azimut ini, ditarik garis lurus sehingga mendapatkan yang disebut dengan arah garis tinggi. Inilah yang disebut dengan arah garis tinggi. Ini arah garis tinggi. Oke, kita hilangkan dulu posisi sejati dia, karena memang dari awal tidak tahu posisi sejatinya di mana. Ini adalah arah garis tinggi. Oke. Hal yang barusan dilakukan itu pun terjadi pada bintang kedua. Pada bintang kedua pun dia menghitung tinggi bintang kedua berdasarkan perhitungan. Nah, ini adalah tinggi hitung dari bintang kedua, yang ini. Sedangkan ini adalah tinggi ukur berdasarkan pengamatan dari bintang kedua. Ini tinggi berdasarkan ru'yat, ini tinggi berdasarkan hisab. Terdapat selisih antara tinggi ukur dan tinggi hitung, yaitu sejauh dari sini ke sini. Ini yang disebut dengan sejauh intercept. Nah, setelah diketahui intercept, maka kemudian ditarik juga garis tegak lurus terhadap azimut ini melalui titik tinggi ataupun intercept ini. Kita gambarkan, ini arah garis tinggi kedua. Nah, maka ditemukan perpotongan antara arah garis tinggi pertama dengan arah garis tinggi kedua. Kita lihat. Nah, inilah posisi sejati kapal. Demikian penjelasan singkat bagaimana pelaut menentukan posisi di tengah lautan dengan menduga posisi dia dan mengukur serta menghitung mengukur dan menghitung tinggi dari benda angkasa. Dalam hal ini saya misalkan bintang, sehingga dia menemukan selisih antara tinggi hitung dan tinggi ukur dan menemukan intercept, lalu menggambar arah garis tinggi pertama dan arah garis tinggi kedua pada peta, sehingga perpotongan dari arah garis tinggi tersebut ditemukanlah posisi kapal ataupun posisi pelaut yang sebenarnya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi Anda. Saya harap ini memudahkan. Saya akan membahas juga bagaimana cara menentukan posisi dengan matahari dengan menggunakan noon position, tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya, dan lain sebagainya. Like and subscribe channel YouTube saya, karena masih ada penjelasan-penjelasan yang lainnya. Saya jelaskan astronomi, penentuan posisi di atas lautan, dan ilmu bintang, ilmu astronomi secara praktis yang digunakan dalam dunia pelayaran. Terima kasih dan sampai jumpa.